hormati, demikian sambutan mewakili pengurus JSL. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan mau'izatul hasanah, ceramah agama. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir pada subuh kali ini. Begitu kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Asy'ari LCMM Hum, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعاد ما شاء خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما ثم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغالب ويوحده الناطق والصامت والجاهد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار والتغيات الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى خليفته من بعده بالتحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى من نطق بالحق والصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي تلاوة القرآن ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى ليث بني غالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها من الدارين واستمسك بها والزم تنال ما تشتهي وتدعي. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu di pertengahan malam bahkan menjelang sepertiga malam, Kanjeng Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersegun-segun menangis luar biasa sampai waktu fajar telah tiba. Sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu menghampiri beliau untuk disambut dan dikawal menjadi imam di masjid. Sayyidina Bilal terkejut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tersegun-segun menangis luar biasa. Timbul pertanyaan dari Bilal radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah?" Punten Kanjeng Nabi, apa yang membuat antum sekarang ini menangis? Faqad ghafarallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni antum yang terlampau maupun yang akan datang. Apa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana wahai Bilal, aku tidak menangis
telah turun kepadaku ayat azimah. Ada ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung dan dahsyat, dan ini selalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau bangun tidur, selalu membaca ayat ini. Fawailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang hanya membacanya tapi tidak tadabbur pada ayat-ayat ini. Ternyata ayat itu adalah Ali Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sungguh pada penciptaan langit dan bumi adalah ayat-ayat tanda kebesaran bagi siapa ya? Liulil albab, bagi orang-orang yang pintar. Begitu Kementerian Agama menerjemahkan. Al-albab itu berasal dari kata al-lub dalam bahasa Arab. Ini artinya khalisus syai'i wa afdaluhu. Jadi apa yang disebut dengan lub adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang ada bagian terbaik maka disebut dengan lub. Orangnya, jamaknya, bentuk pluralnya disebut dengan ulul albab, orang-orang yang pintar. Saya yang hadir di sini bersaksi, mudah-mudahan jamaah JSL dan juga bersuci adalah golongan orang-orang ulul albab. Amin. Kenapa saya berani bersaksi seperti ini? Karena ciri-ciri orang-orang pilihan ada pada jamaah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapa ya orang-orang ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana? Saat mereka berdiri, saat mereka duduk, dan saat mereka terlentang. Kita saksikan subuh kali ini Masjid Jami An-Nur di Darion Outlet 7 sebagai saksi bahwasanya jamaah yang hadir di sini merupakan orang-orang ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala berdiri, duduk, dan juga sambil berbaring. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari 3 posisi ini. Kalau tidak berdiri jalan tarik, atau dia duduk, atau dia terlentang. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Ini adalah capaian yang luar biasa kalau kita menghiasi awal hari kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga perintahnya di dalam Al-Qur'an senantiasa diikuti dengan wazkurullaha dzikran katsira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, jelas waktunya. Memerintahkan haji, jelas masanya. Tapi ketika Allah memerintahkan kita berzikir, maka ada perintah untuk selalu memperbanyak zikir. Semoga yang hadir di sini tergolong ahli zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Dari pentingnya zikir, Allah Subhanahu wa taala pernah menyelamatkan sanksi kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qala annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Andai saja Nabi Allah Yunus alaihi salam tidak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, dia masih ada di perut ikan paus.
Apa zikir Nabi Allah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena bacaan ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkannya malaikat untuk membebaskan beliau dari perut ikan. Zikir ini baik untuk kita selalu dawamkan minimal 100 kali dalam sehari. Kenapa? Orang yang membaca zikir ini 100 kali, Allah akan kirimkan malaikat untuk membebaskan dia dari segala kesusahan. Masya Allah, tabarakallah, yang hadir di sini semuanya kayaknya nggak ada yang wajah-wajah susah ini, Pak. Semuanya wajah-wajah berseri-seri. Yakin ini semuanya ahli zikir, jadi tidak akan pernah ada kesusahan. Kalau nggak ada susah, mungkin mampu menyembunyikan kesusahan. Di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin itu diceritakan kalau misalnya ada kita lagi berburu binatang yang mampu kita tangkap dalam berburu hanyalah binatang yang sedang lalai dan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir mampu menyelamatkan kita dari mara bahaya, bahkan nyawa kita jangan-jangan sampai hari ini masih bisa terselamatkan karena zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dua kriteria orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diulangi yaitu zikir kepada Allah Subhanahu sebanyak-banyaknya.